sesama jenis. Ya sebenarnya kalau misalkan sesama jenis itu sebenarnya bukan hanya lesbong ya, bukan hanya les biola atau les tari yang banyak kita lihat. Sebenarnya kayak cong sama laki-laki juga sebenarnya kayak kaum gay sebenarnya juga lebih banyak kita lihat. Cuma buat kita itu sangat-sangat biasa kan, bener nggak sih? Itu udah cong sama laki-laki gitu kan, yang dendong-dendong itu juga udah banyak banget kita lihat. Jadi sebenarnya itu udah biasa. Maksudnya bukan biasa dalam arti yang apa namanya, yang menganggap ini hal yang normal gitu, enggak. Cuma kita ngeliat itu udah bukan hal yang baru lagi, bukan hal yang wow lagi, ya kan? Sama kayak kita ngeliat gitu kan, kalau dulu kita ngeliat orang bawa pesawat jet itu barang mewah. Sekarang kita lihat pesawat jet itu udah barang biasa, udah sama kayak lo naik bajai. Iya, jadi bisa diperbandingkan tuh kayak gitu. Jadi bukan sebenarnya yang sampai ada klubnya kan, klub untuk kaum yang lekong sama lekong, dan itu udah biasa gitu di sini gitu. Ya, menurut pendapat Anda, kenapa orang itu bisa jadi kayak gitu? Itu karena apa sih? Ya seperti yang gue bilang kayak kemarin gitu, yang gue wawancara si Riri itu kan, dia ada memang dari lahir, bawaan lahir kan, bawaan orok. Ada juga yang dari beberapa case itu ada juga yang dia memang terpengaruh pergaulan, lingkungan. Ada juga yang dia trauma. Jadi semuanya banyak case sih. Ada juga traumanya itu bukan karena dari pasangan dia, tapi misalkan dari keluarga dia broken home, terus orang tuanya yang cowok galak banget sama ibunya, sampai dia nggak mau kayak gitu. Banyak banget sih sebenarnya. Kalau kita pengen tahu, kalau kita pengen bercerita, itu banyak banget sebenarnya yang karena setiap orang itu memiliki cerita dan masalah itu yang berbeda-beda. Iya ngerti. Tapi ada salah satu yang Kak bicarain tadi. Siapa? Mungkin jadi seperti itu mungkin karena ya yang Kak omongin tadi barusan. Bukan masalah bagus, ini memang masalah pengalaman. Maksudnya terjadi entah dari keluarga dia, misalkan dia ngeliat bokapnya itu yang kasar sama orang tuanya, terus entah dia mungkin pernah dikasarin juga sama cowok, atau mungkin dia pernah setia, pernah sayang, terus disakitin, ngeliat lakinya malah bukan berzina sama perempuan, tapi ngewong sama binancini, ya kan? Tuh parah kan? Iya kan? Gila, ternyata sama cong lo ngewongnya gitu kan, lebih selama ini berarti lo hemong dong, gitu gak sih? Iya kan? ACDC gitu, sama ke depan bisa, belakang bisa gitu. Jadi banyak banget faktornya gitu. Cuma ya itu nggak bisa disalahin sih, karena itu semua udah, sebelum kita lahir itu kan udah ada garisan gitu. Dari kita lahir sampai kita mati itu udah tertulis, udah ada kontraknya di dunia ini, dan kita nggak bisa nyalahin orang itu gitu. Cuma ya kalau kita memang nggak bisa bergaul dengan mereka, ya jangan bergaul. Apakah mereka bakal bisa berubah? Banyak yang bisa berubah, banyak juga yang tidak. Kita tuh lebih parah loh, bapernya lebih parah, ancamannya lebih parah. Berarti rasanya itu lebih, iya, rasa memilikinya itu lebih banget gitu loh. Padahal dalam kenyataannya kan nggak bisa dimilikin gitu. Iya, padahal kan nggak bisa. Logikanya kan seperti itu. Iya, kan? bahkan sampai ada yang namanya cong sama lekong, terus akhirnya saking dia ngapain dilepasin ya. Pokoknya kalau lo tinggalin gue akan bikin susah hidup lo, misalnya ngancem kayak gitu kan. Dan tapi akhirnya dia mengizinkan dia untuk menikah sama perempuan, punya ani-ani, dan mereka tinggal bertiga loh. Bertiga? Ada. Gila. Itu proses gimana tuh? Ya gue maksudnya gue tahu gitu. Ini temen atau True gimana? story, ini true story. Cuma gue nggak bisa kasih tahu siapa. Karena gue kan sama semua orang kan gue ngobrol. Terus endingnya gimana tuh hubungan tersebut? Sampai sekarang masih sama si Cong ini dibiayain, dan dia biayain buat si Pewong. Ya karena kalau si laki-laki ninggalin si Cong ini, lu sampai ke ujung mana-mana juga lu bakalan gue bunang kan. Gue cari lu katanya sampai kemana-mana katanya. Kalau dia buat ninggalin, Iya. dapat ancaman gitu ya? Ngancamnya gede banget. Itu berdekatan tuh. Bukan orang sebelahan sampai serumah kok. Terus rasa kecurigaan dari sini nggak ada sama sekali? Iya nggak ada, cuma bilang teman kerja. Tapi memang si laki-laki ini sudah jarang berhubungan lagi sama si Cong ini. Cuma memang lama banget berhubungannya sampai 8 tahun. Semuanya dibiayain sama si Cong itu. Emang
emang Cong itu emang menter. Kalau menter tuh maksudnya ngebiayain laki-laki gitu kan, beliin Mungkin handphone. karena alasan dia bertahan seperti itulah, lantaran dia dikasih kehidupan yang enak, gak kerja dapat duit, atau memang dia punya penghasilan sendiri. Dia punya penghasilan sendiri, laki-laki itu punya penghasilan sendiri. Berarti emang ada rasa berarti orang itu ya? Iya berarti laki-lakinya itu bi, laki-lakinya bi. Ya si Cong ini emang gay gitu, nggak bisa sama perempuan lah, nggak bisa sama perempuan itu maksudnya. Kalau ngeliat perempuan gitu kan, kalau saya ngeliat gue kan suka kadang-kadang buka baju gitu kan. Aduh, Eka sial deh ngeliat Nenong katanya. Eka bisa sial loh nih kalau Eka kata begindang-begindang yang berbelah katanya. Oh bukan lagi gue bilang. Karena emang dia jijik gitu ngeliat. Yang aslinya itu kalau Cong yang bener-bener tulen dia tuh geli ngeliatnya kayak gitu-gitu. Ngeliat Teti Kadi gitu. Ke tengah terus mereka tuh, aduh sial deh gue katanya. Gue melihat kayak gitu tuh udah ada dari gue kecil, dari gue SM ya pokoknya di dunia film lah ya. Jadi gue tidak mengiyakan, tidak juga tidak melarang karena itu bukan terjadi dalam keluarga gue tuh, nggak ada yang kayak gitu. Jadi gue ya itu orang lain, terserah lu gitu loh. Kasarnya lu mau begindang ya kan, lu mau begini nih, lu mau begini depan gue misalnya, lu suami teman gue, lu mau begini depan gue juga gue mah masa bodoh. Paling gue cuma bilang, laki lo kemarin harus begini nih sama cewek lain ya. Ya you know, walaupun lo Cong gitu kan, gue masa bodoh, lo kan bukan keluarga gue, bukan siapa-siapa gue, urusan gue apa? Dosa lu yang nanggung, emang dosa lu gue yang nanggung? Ya enggak lah. Kalau gue sih gitu sih. Lihat lesbiola itu sedikit disgusting gitu karena yang banyak di sini kan yang ngonek-ngonek itu kan bisa kita terima dengan biasa banget gitu loh. Tapi zaman sekarang orang seperti itu makin berani buat dipublish. Sebenarnya bahkan makin berani sih. Sebenarnya mereka lebih terbuka dalam mengekspresikan. Karena kalau orang love, kalau kita sama-sama love, entah cewek atau cowok, itu akan membawa aura positif ke kita. Emang Bener nggak? Setuju nggak lo? Setuju, gue setuju. Iya itu gue dikasih teman-teman gue yang cewek ini nih, ya kan? Lo tau nggak sih rasanya? Gue tuh I love to seeing people love each other gitu. Gue suka banget ngeliat orang yang love each other dalam arti yang lo touching, lo kissing, dan lo who cares gitu, dan lo nggak peduli. Siapa yang peduli gitu kan? Jadi iya ya, jadi serasa kayak dunia milik lo berdua, yang lain ngontrak. Iya. Bodo amat, masa bodoh, nanti kita bahagia gitu. Iya gitu. Dan sebenarnya kalau lo berpikiran positif itu bawa aura positif. Tapi kalau si lakinya nggak mau, lakinya yang negatif. Kalau bisa Padahal dua-duanya jomblo loh. Bukan sama laki orang, bukan sama pacar orang. Lo bisa kebayang nggak? Terus gue bilang lo nggak curiga? Ya udahlah kalau nggak kayak gitu cari aja yang lain lo. Ini kan memang asli dulunya manja banget kan, senang manja dan memanjakan laki-laki. Ya udah sekarang lakinya, tanya duduk sini dong, sini pangku sama aku gitu. Kalau udah bakal ketemu, dipeluk aja, dipelukin di pangku. Oh gosh. Ini ngomongin diri sendiri nggak sih? Enggak ngomongin orang lain. Ngomongin orang lain, gue tuh happy banget ngeliat teman gue yang kayak gitu, gila. Jadi ikut ngerasain ya. Iya jadi gue ngerasa, bikin gue cemburu deh. Gitu. Emberan. Udah deh, lo masuk kamar gitu. Begini dulu masuk kamar. Iya dong, jadi kan gue kan pengen dapat laki kayak gitu Kalau dapat laki kayak gitu ada nggak ya? Kita berteman-teman itu baik ya, terus lihat dia bahagia kayak gitu mau perasaan gitu kan. Iya bener. Asik banget liatnya gitu kan. Iya, jadi tuh kayak kita cemburu gitu buat dia. Coba aja ya, terus aku dari situ. Coba aja. Lo mau nggak sama gue gitu? Tanya sama laki lo mau nggak sama gue gitu. Iya, jadi gue jadi seneng gitu loh dibandingin kayak dulu kayak dia yang lo kayak gimana gitu. Even lakinya kaya gitu kan, cuma lo nggak boleh gitu dong. Gitu. Tapi yang ini lakinya juga kaya, tapi emang lakinya suka dimanja-manja gitu. Manja orang. Iya manja banget. Sampai yang pokoknya tuh walaupun ngobrol sebelah-sebelahan, berjauh-jauhan gitu misalnya. Ini teman cewek gue, ini cowoknya. Kita ngobrol gitu. Tapi si laki tuh kayak manja ngeliatin gitu. Kayaknya kalau itu laki gue, sampai kamar udah peres gitu kan. Tapi lebih bagus sih, gue amazing banget. Orang yang kalau lihat begitu dia kayak jijik atau geli gitu. Iya. Ada juga yang seperti itu banyak. Iya itu karena lebay banget sih gini-gini. Iya enggak, itu bukan karena lebay, itu karena gengsi. Gengsi. Mendingan lo kok lebih mending lo
gede kemaluan daripada lo gede gengsi. Kalau itu berarti gede kemaluannya dong. Kalau yang sebelumnya kan mantannya gede gengsinya. Dibandingin gede kemaluannya kecil berarti Terus kalau lo sendiri lo lebih prefer ke laki sama laki atau perempuan sama perempuan? Kalau aku lebih ilfil ke cewek-cewek. Hah? Karena jarang. Lebih ilfil ke cewek sama cewek? Aku lebih itu ke cowok sama cowok. Lebih ilfil sama kalau gue sih buat gue semuanya gue harus bisa menerima karena Kan harus bisa menerima, maksudnya kita punya pandangan sendiri dong. iya maksudnya Kalau cewek nih, kak pribadi ya, cewek sama cewek bisa kan manggil sayang-sayangan, ayak ebet, bener kan? Itu hal yang biasa kan. Coba kalau cowok sama cowok manggil sayang-sayangan, jijik kan? iya sih sama sih gue juga. Tapi rasa sayang itu gak ada kayak ke teman, ke keluarga. Tapi kalau zaman dulu ya gue punya aduh Pong, zaman sekarang ya jenis kelamin mah nggak masalah, yang penting kasih sayang Gak masalah. Tapi dia kaya gara-gara kayak gitu. Karena buat dia jenis kelamin itu nggak masalah, yang penting kasih sayang sama uang ya. Ada beberapa gue punya mantan, terus dia bilang, Revi, kamu tau nggak? Kamu tuh nggak pantas di Indonesia katanya. Kamu tuh pantasnya tinggal di Belanda. Terus gue bilang, ya emang Belanda kampung bokap gue kan, bebas. Kamu itu tuh nggak bisa terikat katanya. Semakin kamu diikat, pokoknya kamu nggak bisa terikat katanya. Maybe mungkin kalau aku udah 45 tahun atau aku udah umur 50 tahun baru aku udah siap nikah. Tuh kan, bener kan? Jadi selama ini kamu nikah tuh cuma kayak latihan gitu doang, tau nggak kata dia. Itu buat aku tuh kamu nggak menikah. Terus kamu anggap apa? Aku anggap itu kamu sedang berlatih untuk berumah tangga. Kamu nggak bisa dikekang, kamu nggak bisa diatur. Tapi kalau kamu dipercaya, kamu akan mempertahankan kepercayaan itu. Itu bagus ya. Kita tuh orang yang bebas, yang dipercaya aku semakin ini. Tapi kalau aku semakin curigain, aku makin jadiin. Gue jadiin. Oh bener, aku satu Setuju kan? Setuju. Iya, gue setuju. Lo cekin yang gini. Oh lihat lo ya, besok gue cekin. Gue tinggal telepon laki-laki, gue tinggal cekin ya. Gue tipe orang makin ditantang, gue makin jadi. Lo bilang gitu, gue jadiin. Iya, bener. Ini kan, gue kirim voice note dalam hati gue. Gitu. Wik gitu ya. Emang bokap gue kan ada keturunan Belanda kan, keturunan company. Jadi kalian lebih menyetujui kalau lu lebih suka lihat laki-laki sama laki-laki, kalau lu lebih suka perempuan sama perempuan. Iya. Keduanya sih menurutku. Tapi lo pernah nonton nggak kayak Blue-nya gitu, film Blue-nya dari yang cewek sama cewek, cowok sama cowok? Gak pernah. Cuman sepintas kayak lewat di Facebook kan, jadi kayak Lo pernah? si cewek sama cewek itu, ya gitu. Kalau cewek sama cewek udah pernah lihat. Lo pernah lihat? Kalau cewek Nggak, sama cewek sama cewek atau cowok sama cowok udah pernah lihat? Karena udah banyak berseliweran di kayak di TikTok. Bukan masalah di TikTok, cara mereka di tempat tidur. Oh, di Bokepnya. Blue filmnya belum pernah lihat. Tapi kalau soal kayak kemesraan di umum aku pernah. Sebenarnya sih kalau gue memang penyuka semuanya. Gue penyuka semuanya. Jadi kalau buat gue sih sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama, karena dalam mereka cewek sama cewek tetap ada yang namanya laki sama perempuannya. Laki sama laki tetap ada yang bagian nusuk. Iya kan? Bener nggak? Yang bagian ditempongnya sama yang bagian, iya kan? Iya, nempong. Yang bagian ditusukin sama bagiannya ngangkang. Sama sebenarnya. Tetap aja dia sama gendernya. Iya, tapi sama. Maksudnya secara dalam arti gini loh. Gue tuh terjebak dalam tubuh perempuan, tapi gue laki-laki. Iya kan? Bener nggak? Berarti kan cong kan? Berarti itu sudah jiwanya memang Iya, seperti kan itu. gue terjebak dalam tubuh perempuan, tapi gue laki-laki. Berarti kan Dia merasa dirinya perempuan, padahal dia laki-laki. dia pengen. Iya. Sama-sama punya lubang, cuma lubangnya beda. Nah, yang satu lubang di dalam pintu depan, atau di dalam exit door, ya kan? Buka lagi. Dan keluar dong. Iya. Tapi ada teman gue juga yang jijik banget. Sama sih sebenarnya gue juga. Maksudnya, tapi nggak separah dia. Teman gue tuh jijik. Jadi kalau dia dengar kata lesbong itu dia tuh kayak yang fobia. Fobia. Iya, jadi dia kayak gitu. Sampai yang histeris gitu. Mungkin dia punya pengalaman Enggak, dia normal, asli normal. Maksudnya atau pernah belajar? Enggak pernah. Emang dia tuh takut, jijik.
takut ketularan, takut apa gitu. Lalu bahas yang lain deh, gue jijik banget gitu. Sampai ketakutan tau nggak, takut banget. Tapi dia sama Chong gitu dia main. Tapi sama Pewong dia tekong. Tapi yang lebih aneh itu kan cewek itu apanya, nikmatnya dari mana? Kan dia nggak punya panjang, ngobang sama logam. Tapi ini bisa pakai alat. Lidah kan bisa. Bisa. Pakai lidah bisa, pakai alat juga bisa. Terus pakai apa lagi ya? 2 jari. Pakai jari juga bisa. Tapi tetap aja sih kalau gue Beda ya. Mungkin ya. Tetap beda hubungannya. Karena dia cewek sama cewek, dia tahu nih kelemahannya dan penyebabnya di mana. Tapi katanya itu dia tadi gue bilang itu kalau kayak gitu bisa lebih bapernya lebih parah loh. Iya, rasa cinta mereka itu lebih besar. Iya, jadi kalau Ingin memiliki. cemburu banget. Kalau lu marah parah banget. Dan temen gue tuh masih susah untuk keluar dari circle itu. Gue pengen berhenti Pong katanya. Gue pengen taubat, gue pengen sama laki. Oh, dia udah pernah cerita. Udah. Mereka tinggal bareng pernah. Kalau gue tinggalin dia akan gini. Dia akan namanya gue akan nggak makan, gue pokoknya akan masuk rumah sakit dan itu semua gara-gara lu katanya. Kalau kita udah nggak suka ya gue pengen sembuh. Ngapain lo harus bilang gue sakit nggak makan, putus cinta gara-gara si Revi misalnya. Dan si perempuan yang ini takut dong. Pokoknya ada lah beberapa cowok gue yang akhirnya abis sama gue pacaran sama ex lesbong. Oh, Tapi dia buci, yang jadi lakinya yang buci, yang rambutnya panjang. Iya, tahu. Panjang kayak gini. Justru seperti itu yang bisa berubah. Oh, yang kayak gitu bisa berubah. Karena- di zaman kita lagi ancur-ancuran nih, lagi brutal ya kan. Gue denger katanya, lo punya pacar? Iya, cantik banget pacar gue. Tapi yang bener cantik, tapi ex lesbong. Jang rambutnya, dan tuh cantik banget, gila. Sebelumnya dia jadi laki, sama dia jadi perempuan tulen. Itu mantan gue gitu, gila nggak? Kan gue bagian ngobatin lesbong katanya. Pas putus sama lo aja gue baru bisa mau ngobatin lesbong. Jadi begitu putus sama gue, semua mantan cewek-cewek itu ex Mungkin dia sebelumnya udah ngerasain sama cowok kali ya. Enggak, laki tulen. Mantan gue nggak ada yang belok. Ya kan dia cewek, sebelumnya kan cewek. Siapa? Cewek tadi. Nah, oh iya. Udah ngerasain kali. Iya nggak tahu lah, mungkin laki gue lebih bisa ngerayu gitu. Oke lah ya. Lebih ngerayu, bapernya jadi baper ya kan. Sampai gue bisa dulu aja, gue aja bisa sama dia kan, berarti ex lesbong aja bisa lo sama dia, gila nggak? Sembuh men, total. Itu menu semua dia. Iya, dan dia tuh bangga, cewek gue ex lesbong nih. Oke, gengs. Tadi itu hanya obrolan kita, hanya untuk obrolan Ngilangin suntuk ya. ngilangin suntuk biar nggak stres, biar ada bahan. Karena ya Kalau diem-diem aja kan. daripada diem aja main handphone terus ya kan, gue juga bingung, gue juga nggak tahu mau ngomong apa. Kalian boleh chat, ini kan cerita pengalaman gue sendiri dan pengalaman tentang orang-orang lain. Kalau pengen komen, please komen. Kalau yang belum subscribe, please do subscribe, share, like, and comment as many as you can because everything's for free. See you soon. Mwah.